Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Domas Dewantoro Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas roda 4. Apa itu? Tentang slalom. Nah, bagi yang penasaran seperti apa slalom, ikuti terus videonya karena saya akan menuju ke suatu tempat di mana komunitas slalom berkumpul. Nah, seperti apa dan siapa narasumbernya? Ikuti terus video saya. Semoga bermanfaat. Oke, selamat sore. Sekarang saya sudah bersama salah satu atlet slalom Surabaya berprestasi. Siapa lagi kalau bukan Om Binar, Zero Trip Om Binar. Saya mau tanya ini seputar slalom, terutama di seputar kaki-kaki masalah ban. Sebenarnya untuk pemula itu pemilihan bannya seperti apa sih? Tipenya harus kompon lunak, medium, atau yang hard? Seperti apa, Om? Oke, kita kalau bicara soal ban, yang pertama yang wajib itu made in Indonesia, Mas. Jadi memang dibatasi harus made in Indonesia, dalam artian biar produksi ban di Indonesia juga bisa berkembang ya, dan nggak terlalu jor-joran masalah uang. Jadi dibatasi made in Indonesia yang pertama. Terus kalau untuk pemula ada macam-macam nih, pemula kejurnas atau pemula yang baru belajar. Kalau yang baru belajar biasanya pakai velg standarnya, ban standarnya. Tapi kalau sudah mulai menuju ke yang pro, itu sebaiknya pakai ring 15. Ukurannya lebar dibatasin 195, tebelnya 50. Itu biasanya dipakai buat yang komponnya macam-macam. Kalau misalnya untuk front wheel drive atau gerak roda depan, kompon depan harus lebih lunak daripada yang belakang. Nah, kalau untuk rear wheel drive sebaiknya lunak semua depan belakang. Gitu. Jadi kompon itu mempengaruhi traksinya dia, gripnya dia di aspal. Kalau yang di depan dibuat close atau enggak grip yang hard,
itu kurang cepat ya waktu muter gitu. Jadi Terlalu banyak stop. spinning ya nanti ya. Jadi kita buat stop, sedangkan yang belakang dibuat hard biar semungkin mudah terlempar. Gitu sih untuk soal ban. Oke, jadi seperti itu. Lalu kemudian kalau tekanan angin seperti apa? Oke. Kira-kira pengaruh nggak tekanan angin terlalu banyak atau terlalu rendah? Sangat pengaruh sekali, tekanan angin itu mempengaruhi sekali ya. Kalau kita hujan, itu pasti tekanan anginnya kita kurangin. Oke. Sampai seberapa itu pembalap yang bisa ngerasain feeling. Bisa sekitar 15 atau 17 PSI bisa. Malah saya pernah pakai 10 karena PSI. over, karena nggak lengket. Ya. Jadi dia harus diempukin. Berarti itu bener-bener jalannya bener-bener basah ya, kondisi basah banget ya. Tapi kalau normal-normalnya kita juga perlu setting karena setiap mobil beda-beda kebutuhannya berapa. Normalnya sih sekitar 25 untuk depan dan untuk belakang sekeras mungkin sekitar 45-an. Oke. Nah, untuk penggunaan merek ban, jika depan belakang berbeda merek itu kira-kira boleh atau nggak boleh atau gimana? Boleh sih untuk tipe dan komponnya ban boleh, tapi ukurannya harus sama depan sama belakang gitu. Gitu ya. Jadi yang depan 50, belakang 50, lebarnya 195, belakang 195. Itu sih. Ya kalau merek berbeda boleh ya? Boleh. Oh, oke. Nah, kalau untuk ini apa? Itu settingan pemula sama kalau yang untuk yang sudah advance. Sama aja sih, semua begitu karena ada buku peraturannya yang harus ditaati oleh setiap peserta. Oke, jadi teman-teman seperti itu ya pembahasan kita kalau slalom untuk pemula di seputar ban, pelek, dan kaki-kaki pada umumnya. Ya. Jadi seperti itu. Oh ya, ini ada informasi terbaru. Ada isu juga kalau ternyata Mas Bendari lagi persiapan lagi membuka sekolah untuk slalom. Apa bener Mas infonya? Ya harapannya sih begitu ya, karena kita lihat atlet slalom itu makin banyak. Kita bisa lihat yang latihan udah banyak banget, peminatnya juga banyak. Sayang kalau nggak ada yang mewadahi dan mengajarkan pemula-pemula ini gitu. Oke. Harapannya sih bisa segera terlaksana gitu. Oke, kita tunggu update-nya sekolahnya. Kalau nanti tertarik untuk mendaftar, silakan menghubungi langsung. Nanti saya cantumin di ini saya IG-nya sekalian sama channel YouTube-nya Om Binar Zero Trip Racing. Jadi seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak infonya. Sama-sama Mas, makasih juga udah datang ke sini ngelihat kita latihan di sini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang tadi sudah ke Om Binar, sekarang langsung ke istrinya yang juga salah satu atlet slalom Surabaya berprestasi. Nah, Mbak Ana, Ya Mas, bisa nggak sih cewek itu jadi peslalom kayak kaum laki-laki gitu? pasti bisa. Harusnya bisa. Selama memang jiwanya atau punya benar-benar diseriusin ya Mas. Yang jelas memang harus serius, harus suka, harus seneng dan mau berusaha. Oke, jadi seperti itu. Kira-kira tahapannya seperti apa? Dari dia pemula 0 sampai bisa menguasai mobil. Oke, jadi yang awal sih sebaiknya memang bisa mengemudi, itu pasti. Sudah bisa mengemudi mobil manual. Karena kebanyakan sekarang kan mungkin latihannya langsung mobil matic ya, tapi ini harus bisa mengendarai mobil manual. Kemudian kalau bisa lebih punya kendaraan sendiri itu lebih enak, karena yang sudah kita biasa bawa sehari-hari biasanya lebih nyaman ya untuk latihan, untuk belajar, karena udah menjiwai lah besarnya mobil. Nah kalau mobil-mobil biasanya yang dipakai sebenarnya malah mobil-mobil anak muda biasanya yang baru punya ya, kayak Honda Brio gitu kan, biasanya mobil pemula bikinnya. Nah itu juga bisa. Jadi yang jelas memang punya hobi untuk nyetir, mau bisa nyetir dan punya keinginan punya kendaraan lebih baik. Oke, nah prosesnya itu kira-kira kalau dari 0 sampai dia bisa mengikuti kompetisi kira-kira berapa lama sih? Oke, sebenarnya kalau slalom ini nggak terlalu susah, nggak terlalu ribet untuk belajarnya, karena ini ada beberapa teman yang juga cewek-cewek, ada 2 orang memang dari awal belajar. Sebenarnya kalau ngomong dalam waktu 3 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan udah bisa sih, karena gitu? ya bisa.
Yang penting kan untuk zigzag itu sudah pasti. Kemudian untuk belajar tarik handbrake pada saat membelok itu basicnya itu. Oh, oke. Gitu. Oke. Ah, terus dari semuanya itu otomatis kan ini membutuhkan dana ini. Ya. Nah, seberapa besar sih dana yang dibutuhkan untuk membangun satu mobil untuk pemula wanita? Untuk pemula. Sebenarnya kalau mau mobil standar aja bisa. Jadi kalau untuk slalom, sebenarnya untuk membuat jadi mobil slalom itu kita bisa dengan low budget. Mungkin yang hanya dirubah seperti yang mobil saya itu hanya handbrake-nya aja. Karena handbrake-nya dikasih tambahan di hidrolis ya, diganti hidrolis supaya lebih mempermudah untuk melakukan putaran gitu. Tapi lainnya mesin, kemudian kaki-kakinya standar sudah bisa. Begitu ya? Kalau untuk sekedar latihan. Oh, nah itu para calon-calon peslalom wanita. Ya. Dengerin nih nasihatnya dari Mbak Ana. Ternyata bisa loh kalian menjadi peslalom wanita. Nggak perlu biaya mahal, cukup mobil pribadi Ya. sudah bisa dipakai ya. Sudah bisa. Hanya merubah sistem handbrake hidrolisnya aja. Oh. Sudah bisa loh. Oke. Mobil manual ya Mas? Mobil manual, ya manual. Kalau Manual. manual sayang soalnya. Betul, jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak infonya Mbak Ana. Semoga semakin berprestasi lagi. Ya. Oke, makasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.